hendaklah ingat sesuatu yang bisa memutus kelezatan dunia, yaitu mati. Jadi jangan dikira ingat mati itu horor, tapi justru ingat mati itu seharusnya menyebabkan kita faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang prinsip hidupnya adalah liqa'a rabbih, sowan kersane Gusti Allah, ingat mati, fal yakmal, maka aktiflah, fal yakmal, aktiflah, ojo malah ngobrol, aktiflah, fal yakmal, tapi amalan sholihan, aktiflah untuk berkegiatan yang sholih, berkegiatan yang positif. Dolanan bojone positif napa negatif? Mas, dolanan bojone positif apa negatif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dolan-dolan iki yo kayak positif wae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, kita hormati bersama Bapak Kepala Kabupaten Blitar, Bapak Kiai Haji Parmadi, yang kita hormati bersama juga Bapak Kasubag Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Saiful Munib, serta seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Semoga syukur kita ini termasuk syukur yang la in syakartum la azidannakum, syukur yang bisa menyebabkan bertambahnya nikmat. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu, semoga kita termasuk umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kami menyampaikan materi, perkenankan saya Muhammad Zainal Fanani, SPDI dari Banyulur KUA Kecamatan Udanau. Kemudian kami juga akan menyampaikan ini ada berita resmi yang saya mendapatkan tugas resmi dari Kemenak, Kementerian Agama, untuk menyampaikan kepada panjenengan semua, juga semuanya, bahwa panjenengan semua dimohon dan diharapkan untuk mengagendakan ke rest area ya. Ini resmi beritanya Bapak Ibu, dan ini juga saya mendapatkan mandat resmi dari Kementerian Agama untuk menyampaikan kepada jenengan. Jadi dimohon untuk mengagendakan ke rest area yang fasilitasnya cukup luas, yaitu tempatnya sangat menjanjikan. Sini disebutkan ada penuh dengan pepohonan, kemudian di bawahnya banyak ada sungai yang mengalir, makanan bisa ngambil sendiri gratis, berbagai macam, bahkan tersedia 70 macam buah dan itu bebas. Kemudian pelayanannya office boy dan office girlnya masih muda-muda Pak Kasubag. Nah, ini jenengan semua dimohon untuk mengagendakan ke rest area ini. Adapun tempatnya nanti insya Allah kita sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema ingat kematian sebagai penyemangat kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya kita tahu kehidupan kita
kita bilang kehidupan, kita pahami itu adalah fase kita di dunia ini. Dan ini adalah salah satu fase dari beberapa fase yang akan kita alami. Sesudah kita berada di fase janin, sekarang kita berada di fase dunia yang biasanya kita sebut dengan fase kehidupan. Nah, di fase dunia ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat berpengaruh kepada nasib kita sesudahnya. Ya. Dunia atau kita bilang dengan kehidupan, ya, ini adalah fase yang sebetulnya sangat singkat, tapi pengaruhnya sangat besar untuk fase selanjutnya. Di mana fase selanjutnya di situ ada dua hal yang akan sangat kita rasakan, ya. Sebagaimana yang sudah sering kita baca, kalau dalam tanda kutip mungkin selebaran, tapi kalau kita bilang selebaran nanti dikomplain, wong Al-Quran kok disebut dengan selebaran. Tapi nyatanya itu sering kita baca. Mungkin ibu-ibu yang selama ini ingin kaya, ingin cepat kaya, sering mengamalkan membaca surat Al-Waqiah. Coba di surat Al-Waqiah itu digambarkan, ya, di situ ada dikatakan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Di situ digambarkan ala sururim mauduna, kita nanti berada di atas tempat tidur yang sangat empuk, yang spraynya mungkin empuke ngumpuli niki napa jenenge gadane kemenak niki Pak Munib. Ala sururim mauduna, kemudian mutaqiina 'alaiha mutaqabilin. Di tempat tersebut nanti kita bisa nongkrong-nongkrong, jagung-jagongan, enak lah pokoknya. Ya, tidak hanya seperti berkemah di itu Pak Munib, tapi lebih dari hotel berbintang 5. Di situ bisa nanti iso jagung-jagongan, ya. Mutaqiina 'alaiha mutaqabilin, yatufu 'alaihim wildan mukhalladun. Kemudian office boy-nya ghilmanul lahum mukhalladun, yaitu anak-anak muda yang mungkin seusia Mas Bambang lebih, ini agak ketuaan sedikit ini, yang masih sangat energik, dan itu nanti akan meladeni kita, ya, itu nanti akan meladeni kita. Yatufu 'alaihim ghilmanul mukhalladun bi aqwabi wa barik wa ka'sin min ma'in, yang mereka akan membawa tempat minum, ya, ada gelas dan macam-macam. La yusaddauna anha wa la yunsifun. Di situ minumannya, walaupun di situ nanti minumannya khamr, tapi itu tidak memabukkan. Jadi khamr itu di dunia diharamkan bagi kita, tapi nanti itu akan menjadi minuman yang nikmat bagi kita di sana. Tapi itu khamr yang tidak memabukkan dan tidak membuat pusing. Nah, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, ada makanan yang apa yang kita inginkan. Walahmi thairin mimma yashtahun. Kemudian ada sejumlah daging iwak yang kita inginkan. Walahmi thairin mimma yashtahun. Nah, inilah Pak Kasubag rest area yang tadi saya umumkan. Dan itu saya mendapat mandat dari Kementerian Agama sebagai penyuluh untuk menyampaikan kepada kita semua agar mengagendakan, yaitu kita harus mengagendakan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira tertarik napa mboten niki Bapak Ibu? Kira-kira tertarik mboten? Tertarik mana kepada tukin yang dalam rangka haddepak tukinnya akan ditingkatkan umpamanya? Dari dalam rangka haddepak Pak Syekhul Munib ini dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar mengeluarkan aturan khusus untuk haddepak ini. Barang siapa seluruh anggota Kementerian Agama yang bisa
menunjukkan kinerja yang baik. Contoh, sapa sing belum nyampu nek musola, entah musola manapun, kemudian diupload, nanti tukinnya akan tambah. Kira-kira berapa Pak? Saya 50 nanti gitu ya. Coba 50.000. Setiap jenengan bisa mengupload satu kegiatan jenengan membersihkan musola dimanapun, jenengan akan mendapat kenaikan tukin 50.000. Dan itu waktunya terbatas, hanya sampai kemenang tanggal berapa ya? 3 Januari. Diupload paling lambat tanggal 2 Januari. Coba saya tanya, antara rest area surga kemudian kenaikan tukin, dalam hati kita mana yang lebih menarik Bapak? Mana yang kira-kira lebih menarik? Coba mana? Jujur saja, mana yang lebih menarik? Saya yakin 50.000 itu lebih menarik. Jadi kadang kita itu ingin dikatakan orang baik, tapi kadang kita ingin baik saja tidak ada. Nyatanya diceritani surga ke zaman semua semen ini ora pati kerentek. Tapi kalau kenaikan tukin kerentek hebat. Maka apa yang sudah digambarkan oleh surat Al-Waqiah ini tadi, Bapak Ibu, ini semua cara atau tempat untuk mengusahakannya adalah di dunia ini. Maka kalau dikatakan dunia itu tidak penting, salah besar. Dunia itu sangat penting karena apa? Penak orane awake dhewe urip sakuse mati sangat tergantung kepada pada saat kita di dunia ini. Penak lek bar urip sok mati, penak ya penak selawase. Bar mati rekoso sak selawase. Padahal rekosone bar mati iki gak enek obate. Kalau kita mungkin sekarang pusing, oke, beli budrek sembuh. Gatal, tukoknya obat gatal mari. Tapi kalau sudah mati, kita nasibnya sengsara, ternyata sudah tidak ada beli budrek. Di sana sudah tidak ada dokter spesialis. Sekali rekoso terusé, sekali penak sak terusé. Dan itu semua yang menentukan adalah kita pada saat di dunia ini. Jadi rest area yang diceritakan seperti itu tadi, itu sangat tergantung kepada kehidupan kita di dunia ini. Lho penak enek dunia itu kan sangat terbatas. Bu, penak enek dunia itu sangat terbatas. Coba jenengan membayangkan mangan enak, mangan sate enak, jenengan kula tumbasne sate wedhus siji utuh tak kon ngentekne, enak napa mboten? Enak napa mboten? Niki bapak-bapak itu membayangkan walaupun hanya dalam hati, wah istrinya nanti 4 gitu ya, walaupun nggak ada yang berani mesti ya. Apa pengen Pak Saiful Munib nanti mengeluarkan surat apa Pak? Kalau istrinya 4 langsung keluar kalau resmi gitu. Artinya kita membayangkan seperti itu, tapi kenikmatan dunia itu sangat terbatas. Mangan enak alah paling ya setengah piring, sate enak paling ya 4-10, tapi nek dikeki 50 kementek nih enaknya hilang. Kita bapak-bapak yang merasa wah bojone cara 4 ndak kaya apa penake bayang iki. Alah siji kadang wis rantai gitu. Tapi kalau di sana nanti mangan renek parkir, mangan renek parkir. Karena apa? Kenikmatannya oleh Allah dijamin sehingga gak enek parkir. Mau dalam tanda kutip kita berhubungan badan, ora enek walai. Orang enek walai. Dan jenengan ibu-ibu nanti gak enten tentang swarga tuwek-tuwek kan jenengan nanti kembali
Dina dandane perawan. Aja takon Pak, perawan ono. Mboten. Teng mriku disebutkan dalam surat Al-Waqiah la wajah, tidak ada kesakitan. Oke, tidak ada kesakitan. Sekali lagi, ini kita dapat, ini bisa kita peroleh. Ini kesempatan yang sedilut nih di dunia itu kan nggak lama. Kalau dibandingkan di akhirat itu nggak ada berapa menit. Makanya saya mengambil tema ini apa? Kehidupan kita di dunia ini ada deadline-nya. Kalau tadi saya katakan bahwasanya siapa saja yang bisa mengupload kegiatan di masyarakat, ngeresiin musola atau apa, kemudian diupload sebelum tanggal 2 sudah diupload, maka nanti tukinnya akan naik. Nah ini ada deadline-nya. Begitu juga kesempatan kita di dunia untuk memperoleh kenikmatan yang dijanjikan di surat Al-Waqiah ini ada deadline-nya Bapak Ibu. Dan deadline-nya ini disebut dengan kematian. Deadline-nya ini adalah kematian. Mula wong niku lek dipikir bar mati niku hanya ada dua pilihan. Lek nikmate ngungkuli kenikmatan dunia. Ngungkuli kenikmatan dunia. Tapi lek rekoso dunia ora enek sepro kirane. Dan itu sekali lagi kita dapat pada saat sudah ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berarti saat kita ingat deadline, ini kita akan semangat. Woi yo, iki sak waya-waya tinggal mati. Awak edis nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sak wayah-wayah mati teko, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Gak wis mati lek kadung rekoso terus. Berarti ini kita masih diberi kesempatan. Nah selama ini yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menghindari kematian dengan numpak motor dari rumah ke kantor. Biasanya nek dalan kakek no sholawat gitu. Apa yang terpikir pada saat ngokeh-ngokehnya sholawat? Ben selamat, ben tabrakan dan lain sebagainya. Pernah nggak perlu pemikiran itu dirubah? Aku tak kakek-kakeknya sholawat siji di samping ben selamat. Sak wayah-wayah aku kapundhut nek dalan, saya masih sempat untuk berbuat sesuatu yang bisa mempengaruhi kenikmatan saya sesudah mati. Terus kalau itu biasanya ini kalau cerita berjalan dari rumah ke kantor, niku nek dalan nggih maca sholawat. Saya bagi dari tempat saya kemudian sampai Gangju Mantenan terus kemudian ke Kawakan Mantenan ke timur. Dari rumah sampai Gangju Mantenan biasanya saya sholawat. Nanti malam Jumatan sampai kantor tasbih baca subhanallah. Saya nyapa sawaya-waya kapundhut nek kundalan iki saya manfaatkan untuk berbuat sesuatu menawi cara Pak Kasubag tadi, sesuatu yang bisa menghasilkan tukin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita tidak tahu kapan kematian datang. Bisa juga pas ngaji ngeten iki nek pojokan karo ngantuk-ngantuk bablas. Iku ngenten lho iki. Pas ngaji pendek-pendek karo rokokan roh bablas. Enten lho nggih. Nggih enten. Dan kita tidak tahu kan itu. Artinya kita itu masih diberi kesempatan. Tapi selama ini kesempatan yang kita pikirkan piye aku ben iso menghindari kematian. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kesempatan yang masih ada ini saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk
untuk mendapatkan nanti kenikmatan sesudah kematian, kenikmatan yang sudah digambarkan oleh surat Al-Waqiah tadi. Sehingga kalau kita mau berpikir seperti ini, pada saat kita ingat kematian, iki awake dhewe harusnya semangat. Jadi cara nokro Allah kok urip bakal mati ya. Keliru ini. Terus akhirnya nokro keliru. Oh iya, urip bakal mati. Kayak wis mati lek ra rekoso ya mulya. Lek ngono saiki aku jek kesempatan ya tak gunakne untuk mendapatkan kemuliaan. Ya apa yang kita bisa. Saya itu pernah Bapak Ibu nalika nukro ngeten iki, termasuk sekarang hampir ngapunten Pak Kasubat, kondisi saya kan belum fit gitu, terus untuk kesini sendiri juga masih sulit, jalan juga masih sulit, tapi saya tetap semangat. Aku wis cedek mati, cedek mati, ya tak usahane memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya tak isani apa? Mungkin kalau jenengan bisa lari sana dengan bebas, saya nggak bisa. Ya saya tak isani apa? Saya tak isani ya wis, aku tak bercengkrama nek omah dengan anak-anak saya. Jadi kalau malam saya mau keluar sudah kesulitan, tapi di situ saya bisa mencari pahalanya Allah. Karena Gusti Allah dawuhe wa asyiruhunna bil ma'ruf. Iki ora kok ayat yang dimanten-manten Pak, mboten lho Pak Ibu. Manten tuwek kudu malah ngamalne iki. Jadi biasanya kalau bar misal sik pas sehat nonton Pak Kasubat, baru kisah kula ngopi. Enggak mikir anak bojo. Ki pas ngopi niku mungkin mesti hibah. Ngopi kan jarang-jarang kalau ngomongin apa diri, hibah ngomongin tonggone kayak ngomongin Pak Camat, ngomongin kami tua, ngomongin lurah, kayak ngomongin jarang saya ngapain. Tapi dengan sekarang seperti ini, ya Allah, ini kiris loro kayak ini, wong loro kan kayak berluru, lek ra panas ya, gitu. Wong loro kan punya pilihan, loro, lek ra panas ya, mati. Tapi lek wong panas pilihannya kalau wong siji, mati, gitu. Berarti mending saya punya dua pilihan, jenengan punya satu pilihan. Nah pada saat teringati seperti ini Pak, saya hanya manfaatkan ya. Nah ngene ra iso nyandingi ya nek omah golek ganjaran iya. Ternyata Allah memberikan fasilitas kita untuk mencari pahala itu banyak sekali. Akhirnya biasanya Pak, akhirnya kula menggani anak kula kan sinau, ibune bojo kula kan marai aku nek sandingi. Dan ini ternyata termasuk wa asyiruhun nabil ma'ruf. Aku serawung karo anak karo bojo. Mungkin dadi ibuke karo kula nyinaoni anake. Lah kula nek burine nyanding karo kadang nggih mutik-mutik bojo kula. Nanti mboten bapak-bapak ngoten. Bapak-bapak nanti mboten ngoten. Lah iki timbang dolanan HP dolanan garwa jenengan iki. Lho niki ganjaran to Pak. Wa asyiruhun nabil ma'ruf. Jadi itu ganjaran kabeh. Ibuke entuk ganjaran maninaoni bapak nyinaoni jugane. Bapake entuk ganjaran sebab dolanan ibu. Ganjaran to niki. Jenengan udah menyepelekan. Kasus perceraian itu besar karena apa? Tidak pernah ada kemesraan kecil gitu. Ibu-ibu pernah nggak diperlakukan seperti itu? Sering gitu. Nah, makanya berarti tidak akan menggugat cerai. Sebab sering diajak kemesraan kecil yang tidak berbiaya mahal. Dan ini sekali lagi dari mulai jam 09.00 pahala. Mulai jam 09.00 anak turu. Nah, diterus lagi. Kita sudah mendapatkan waktu apa? Untuk mendapatkan kenikmatan surga. Iki ya surga dunia, surga akhir. Dan ini yang bisa memicu kalau
Perbanyaklah ingat sesuatu yang bisa memutus kelezatan dunia, yaitu mati. Jadi jangan dikira ingat mati itu horor, tapi justru ingat mati itu seharusnya menyebabkan kita faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang prinsip hidupnya adalah liqa'a rabbih, sowan kersane Gusti Allah, ingat mati, fal yakmal, maka aktiflah, fal yakmal, aktiflah, ojo malah loro, aktiflah, fal yakmal, tapi amalan sholihan, aktiflah untuk berkegiatan yang sholih, berkegiatan yang positif. Dolanan bojone positif atau negatif? Mas, dolanan bojone positif atau negatif? Kok delok-delok iki yo ora positif wae. Bojone nesu ora ya? Lek bojone nesu lek iki carane to aja yo. Pokoke awal-awal ya alon-alon dhisik. Lho ben ini bukan pornografi, tapi ini untuk mencegah tingkat perceraian yang tinggi. Kadang kita merasa bahwa kemesraan itu harus mahal, tapi kemesraan itu sebetulnya murah. Kayak bojone masak, lho nggih Pak, ngapunten Pak Sebab kula niku lek dadi enten manten teng ngen kula riyen kan dereng rapahi, nah iki sok rapahi tak warai. Ngene lho lek sampean pengen mesra ora sanyel. Lek bojomu lagi masak, kowe lagi mlaku nek burine demok bokoke. Sebab apa? Kadang kemesraan itu dan kadang permasalahan antara suami istri kebanyakan mesti karena miskomunikasi. Kadang komunikasi ini bingung, aku harus jagongan apa Pak karo bojoku ana masalah. Ora saja jagongan, kowe jagongan malah rame. Piye lek pas wonge masake demok bokong ora ralek nesu. Tapi sing tengen yang demok bokong sing kiwa nyekel dhuwit atus. Insya Allah masalah itu nggak perlu dibicarakan, tapi cukup dengan sentuhan kecil, tapi ya sejibin kalau paling orang yang biru lah ya paling. Tapi ini termasuk fal yakmal amalan sholihan. Jadi pada saat ingat mati fal yakmal, beraktivitaslah. Aktivitas yang amalan sholihan, aktivitas yang positif. Diteruskan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Semua aktivitas tadi kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bosone awake dhewe ikhlas. Ikhlas niku dadi dasar kita melakukan iki jelas. Nyapa kok kowe ndemoki bojomu sebab saya melakukan wa asyiruhun nabil ma'ruf. Ini contoh awal. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan pada saat kita ingat kematian, yang itu akan bisa membawa pengaruh positif kepada kita, membawa pengaruh positif kepada lingkungan sekitar kita, dari lingkungan terkecil di keluarga, kemudian di kantor, kemudian di RT, RW, desa dan lain sebagainya. Maka pada pagi hari ini saya mengajak monggo kita dari lingkungan Kemenang kita bangun etos kerja kita dari mengingat kematian. Sebab lek wis mati awake dhewe iso apa-apa, lek kadung penak sateruse, lek kadung lara selawase, dan itu yang menentukan adalah fal yakmal amalan sholihan. Aktivitas yang positif yang kita harapkan membawa kenikmatan, baik kenikmatan dunia ataupun kenikmatan akhirat. Foto lek gak iso tenan kowe nang enten sebuah hadis niku ngene ngeten. Dawuh Kanjeng Nabi, man asbaha
yanwi adzul ma'alahatin ghufira lahu majana. Sapa wonge mlebu isu enjing wau mlebet esuk jenengan layanwi ala ahadin, jenengan tidak punya keinginan untuk berbuat jelek kepada orang lain, tidak punya keinginan untuk berbuat jelek kepada orang lain. Niku ghufira lahu majana, jenengan pun dingapunten dosane. Dadi isu ora duwe niat wis telo-telo apa diteno ora jauh dingin apa enggak marahi gawe SKP ra sesuk tidak. Kata-kata diteno kan wis punya niat jelek. Itu dihilangkan. Niku mboten gadah ngoten niku mawon pun ghufira lahu majana. Dereng lek yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim. Dereng lek malah ora duwe niat elek, ditambah duwe niat pengen nulung wong, duwe niat pengen nulung wong dawuhe Kanjeng Nabi. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Awake dhewe isu kok punya keinginan menolong orang lain niku entuk ganjarane kaya ganjarane haji mabrur. Mung niat to niku nggih, ora mesti nulung tapi duwe niat. Entuk ganjarane haji mabrur. Padahal haji daftar saiki tunggunya pinten tahun? 35 tahun. Kula umur 50, 35, umur 85 ya lek ra kedisiani nalilahi. Tapi dengan kita dalam hati punya keinginan berbuat baik, kita akan mendapatkan ganjaran haji mabrur. Mila monggo sekali lagi kita memperbanyak ingat kematian, lek wis eling mati terus memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin, bukan hanya berusaha menghindar tapi lebih bagaimana memanfaatkan dengan kegiatan yang positif, yaitu kegiatan yang diatur oleh agama. Inilah yang saya katakan tugas resmi yang dibebankan kepada saya dari Kemenak sebagai penyuluh untuk mengajak kita monggo kita nanti masuk ke rest area yaitu surga, jangan rest area yang berupa neraka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada pribadi saya pada khususnya dan kepada kita kepada umumnya, dan semoga dengan ini kita sebagai keluarga besar Kemenak bisa memberi dampak yang positif kepada lingkungan kita, baik lingkungan kerja, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Maka kita cekapi tina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita sebenarnya kadang Bapak Kasuban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana dzurriyyatana min ahli al-ilmi wa al-khair wa la taj'alna min ahli syarri. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana baitul hajat wa taqdilana baitul hajat wa taqdilana baitul hajat ya Allah wa tutahhirna biha jami'a sayyidina tarqana bi darajat wa tuballighna ma sallallahu min jami'il khair wa a'dana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.